Sobat Up, jumpa lagi dengan Awi Up Sports. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita masuk ulasan terbaru kita, jangan lupa tinggalkan jejak dengan subscribe dan like-nya. Sobat, ayo kita gaskan! Mugello memanggil dan Veda menjawab dengan tekanan besar. Bagaimana rasanya ketika satu lap terakhir menentukan apakah akhir pekan Anda berubah jadi mimpi atau mimpi buruk? Mugello, Italia. Atmosfer panas mulai terasa sejak sesi praktis Moto3 2026 dimulai. Di tengah sorotan padok yang semakin tajam, nama Veda Ega Pratama kembali masuk dalam daftar pembalap yang paling banyak diperhatikan. Bukan tanpa alasan, rider muda Indonesia itu datang ke Italia dengan beban ekspektasi yang jauh lebih besar dibanding beberapa seri sebelumnya. Namun, awal harinya tidak berjalan mulus. Pada sesi FP1, Veda menutup latihan di posisi ke-20. Angka yang bagi sebagian orang terlihat biasa saja, tetapi di kelas Moto3, posisi tersebut bisa menjadi alarm. Mugello bukan sirkuit yang ramah bagi pembalap yang terlambat menemukan ritme. Trek cepat, perubahan elevasi ekstrim, dan lintasan lurus panjang membuat kesalahan kecil bisa berubah mahal. Alih-alih panik, Veda justru memilih pendekatan yang lebih tenang. Ia tidak terburu-buru mengejar catatan waktu instan. Bersama Honda Tim Asia, fokus diarahkan pada membaca grip lintasan, memahami arah angin, dan menyiapkan simulasi untuk time attack. Ketika sesi praktis dimulai, strategi itu perlahan menunjukkan hasil. Nama Veda sempat melonjak ke posisi 6 besar. Garasi Honda mulai menunjukkan reaksi positif. Tetapi, Mugello selalu punya cara menciptakan drama. Satu demi satu, rival memperbaiki waktu. Posisi Veda mulai turun. Dari zona aman, keluar dari 10 besar, lalu semakin terlempar keluar area aman menuju Q2. Waktu terus berjalan, tekanan meningkat, dan di titik itulah ujian sesungguhnya dimulai. Karena di Mugello, bukan hanya motor yang diuji, mental pembalap ikut dipertaruhkan. Putaran terakhir yang mengubah segalanya. Ketika jam hampir habis dan peluang makin tipis, apakah Anda menyerang atau menerima nasib? Menjelang akhir sesi, situasi Veda terlihat tidak ideal. Posisi di papan waktu belum cukup untuk mengamankan tiket langsung ke Q2. Di pedok Moto3, momen seperti ini sering memunculkan dua pilihan, bermain aman atau mengambil resiko. Veda memilih opsi kedua. Dengan ketenangan yang cukup mengejutkan untuk seorang rookie, ia mulai mencari referensi slipstream yang tepat. Strategi ini terlihat sederhana di televisi, tetapi sangat rumit di lintasan. Terlalu dekat bisa mengganggu aerodinamika, terlalu jauh membuat efek hisap angin hilang. Ketika lap terakhir dimulai, keputusan besar sudah diambil. Motor Honda NSF 250 RW miliknya mulai mendapatkan momentum di lintasan lurus Mugello. Setiap sektor dilalui dengan agresif namun tetap bersih. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada panic braking. Semuanya terlihat terukur. Dan ketika garis finish dilewati, hasil akhirnya membuat banyak orang terdiam. P9 bukan hanya lolos ke Q2, tetapi lolos lewat lap terakhir yang penuh tekanan. Kru Honda Tim Asia terlihat lega. Beberapa anggota tim bahkan terlihat memberi reaksi emosional karena mereka tahu proses di balik angka itu. Hasil tersebut bukan soal keberuntungan, itu adalah kombinasi antara strategi, keberanian, dan kemampuan membaca momentum. Di kelas yang sering ditentukan oleh sepersekian detik, Veda baru saja membuktikan satu hal, ia tidak mudah runtuh saat ditekan. Mengapa Mugello terasa berbeda bagi Veda? Bagaimana jika lintasan yang Anda hadapi hari ini sebenarnya sudah Anda kenal sejak kecil? Bagi sebagian rider muda, Mugello hanyalah satu seri dalam kalender. Namun bagi Veda Ega Pratama, hubungan dengan sirkuit ini memiliki cerita yang lebih panjang. Menurut sang ayah, Sudarmono atau Coach Momon, ketertarikan Veda terhadap Mugello sudah muncul sejak usia sangat muda. Bahkan sebelum benar-benar merasakan aspal Italia, ia sudah mengenal layout trek ini dari simulasi dan permainan balap.
Dan mungkin disitulah semuanya dimulai. Karakter Mugello yang cepat, mengalir, dan penuh perubahan arah ternyata cocok dengan gaya balap alami Veda. Trek lurus panjang memberinya ruang bermain slipstream. Tikunan cepat memberi kesempatan memaksimalkan feeling depan motor. Bukti hubungan spesial itu terlihat jelas musim lalu. Saat tampil di Red Bull Rookies Cup 2025, Mugello menjadi panggung dominasi. 2 balapan, 2 kemenangan. Catatan tersebut membuat banyak pengamat mulai melihat bahwa performa Veda di Italia bukan kebetulan. Ia memahami sirkuit ini. Lebih dari sekadar hafal tikungan, ia terlihat mengerti ritmenya. Dan dalam balapan modern, pemahaman seperti itu kadang lebih mahal daripada tenaga mesin tambahan. Tiket Q2 sudah didapat, tapi pekerjaan belum selesai. Kalau praktis saja sudah sedramatis ini, seperti apa balapan utamanya nanti? Lolos langsung ke Q2 memang penting, tetapi di Moto3 itu baru permulaan. Honda Team Asia kini memiliki pekerjaan baru. Mereka harus memaksimalkan setup agar kecepatan satu lap Veda bisa berubah menjadi pace balapan yang stabil. Mugello terkenal kejam terhadap ban, ritme, dan konsentrasi. Persaingan di depan juga dipastikan semakin brutal. Pabrikan besar Eropa datang dengan target besar. Pembalap lokal Italia ingin bersinar di rumah sendiri. Dan di tengah semua itu, ada satu nama dari Indonesia yang mulai mengganggu peta persaingan. Yang menarik bukan hanya hasil P9, tetapi bagaimana hasil itu didapat. Dari tekanan, dari lap terakhir, dari keputusan berani. Kini pertanyaan terbesar mulai muncul di pedok Moto3. Apakah tiket Q2 ini hanya awal atau justru pertanda bahwa akhir pekan Mugello akan menjadi panggung besar berikutnya untuk Veda Ega Pratama? Sekian dulu ulasan kita Sobat Up. Jangan lupa subscribe dan like untuk update informasi terbaru. Bye!